Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film Pria Panggilan. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Murai. Di sini dia akan menutup toko buku yang dimilikinya. Toko buku tersebut merupakan warisan dari kakeknya. Sambil memberisi barang, dia berbincang dengan anak buahnya yang bernama Fioravanti. Ia cerita, saat ia mengunjungi dokter untuk cek kesehatan, dokter tersebut memintanya untuk mencarikan pria yang bisa menservisnya. Dia pun merekomendasikan Vio kepada dokter tersebut. Saat di rumah, Murai mendapat telepon dari dokter itu. Si dokter bernama Parker. Di sini dokter Parker menelpon untuk memastikan bahwa pria yang ditawarkan sehat dan tak akan menularkan penyakit. Murai pun meyakinkan dokter tersebut kalau semua aman. Keesokan harinya, ia menemui Vio yang sekarang bekerja di toko bunga. Ia kembali lagi meyakinkan Vio untuk menerima tawarannya kemarin. Mereka pun membahas bagi hasil yang akan didapat. Vio pun setuju dengan tawaran bagi hasil yang disepakati dengan Murai. Vio pun langsung mendatangi rumah Dr. Parker dengan membawa bunga. Dr. Parker menerimanya dengan sangat baik. Di sini, Parker terlihat canggung. Untuk mencairkan suasana, Vio pun mengajak berdansa dan lanjut gameplay tentunya. Sembari menunggu, Murai pergi ke rumah seorang janda bernama Abigail. Selesai mengunjungi Abigail, ia pun mendatangi Vio dan menanyakan bagaimana hasil pekerjaannya. Mereka pun membagi hasil kerja Vio dan tanpa disadari, kini Murai adalah seorang papi. Murai kini mencari wanita-wanita kesepian dan menawarkan Vio. Dan hasilnya, Vio jadi banyak pelanggan. Ternyata Dr. Parker puas dengan pelayanan Vio. Ia pun merekomendasikan Vio kepada temannya. Dan temannya itu pun penasaran dengan layanan Vio. Suatu hari, Murai datang ke tempat Vio kerja. Mereka pun membuat sebuah nama untuk pekerjaan mereka. Nama Murai menjadi Bongo, sedangkan Vio menjadi Virgil. Setelah itu, Virgil mendatangi Sherima, teman dari Dr. Parker. Sesampainya di sana, ia disambut dengan sangat hangat. Mereka memulainya dengan berdansa, dilanjut dengan menonton sambil ngobrol. Saat sedang asik ngobrol, Sherima ditelepon oleh Dr. Parker. Di sisi lain, Murai mulai membujuk Abigail untuk melakukan peregangan otot dengan Vio. Mendengar bujukan iblis, Abigail akhirnya setuju dengan saran Murai. Pada akhirnya, Abigail pergi bersama Murai ke tempat Vio. Tanpa mereka ketahui, ternyata mereka diikuti oleh seorang pengamat lingkungan. Setelah sampai di sana, Abigail pun diservis oleh Vio. Saat sedang diservis, Abigail justru menangis karena Vio satu-satunya orang yang menyentuhnya setelah dia menjadi janda. Setelah Murai dan Abigail pulang, Vio pun pergi untuk minum kopi. Dan pengawas lingkungan yang ada di sana meminta nomor Vio. Malam hari saat di bar, Vio bertemu dengan Dr. Parker. Di sini Parker cerita kalau ia datang dengan suaminya dan hari itu dia sedang ulang tahun. Hari berikutnya, Abigail sedang bersiap-siap untuk menemui Vio. Saat sedang di jalan, tiba-tiba dia dihadang oleh pengawas lingkungan. Dan ternyata, petugas itu menyukai Abigail. Namun, Abigail tak menghiraukan penjaga itu dan pergi menemui Vio. Saat di rumah Vio, mereka memulai dengan makan bareng sambil ngobrol. Di sini, terlihat Abigail tertarik dengan perhatian Vio. Scene berganti saat Vio selesai menservis Dr. Parker. Di sini, Parker sangat puas dan memuji Vio. Setelah menerima bayaran, ia pun langsung cabut. Selesai tugas, Vio mendatangi sebuah wahana bermain. Terlihat, Murai bermain baseball di lapangan bersama anak-anak Abigail. Dan Abigail sendiri menemui Vio di wahana kuda. Setelah itu, mereka lanjut jalan-jalan ke hutan kota. Di sini mereka berdua saling jujur tentang perasaan mereka masing-masing. Karena terbawa suasana, mereka pun ciuman. Saat sedang belanja, Murai ditelepon oleh Dr. Parker. Dr. Parker bilang kalau dia dan temannya ingin diservis bertiga oleh Vio. Murai pun mengiyakan keinginan Parker. Selesai berbelanja, Murai tiba-tiba dihadang beberapa orang dan ditangkap oleh pengawas lingkungan. Murai pun dimasukkan ke dalam mobil. Saat Murai ditangkap, Abigail menelpon Vio untuk memperingati dia dan Murai agar berhati-hati. Namun semua itu terlambat, karena Murai telah diculik oleh pengawas lingkungan dan teman-temannya. Vio kemudian menelpon istri Murai untuk memastikan keadaan Murai. Namun, istrinya yang tak tahu apa-apa bilang kalau Murai baik-baik saja. Untuk memastikan, istri Murai pun menelpon Murai. Dan yang mengangkat teleponnya adalah pengawas lingkungan. Ia bicara dengan istri Murai yang membuat istrinya takut. Namun Murai bilang kalau ia sedang bersama teman-temannya agar istrinya tak khawatir. Murai pun diadili di mahkamah adat. Ia didampingi oleh pengacaranya. Di tempat lain, Vio datang ke tempat Parker. Tentu saja untuk melakukan servisnya. Saat membuka pintu, Vio sudah dihidangkan dua wanita semlehot. Saat sedang hijrik, Vio tampak lemas tidak seperti biasanya. Dia pun meminta maaf, dan Parker pun mengetahui kalau Vio sedang jatuh cinta.
Kembali kepada Murai yang sedang diadili. Tiba-tiba, Abigail datang dan memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Abigail mengaku kalau ia hanya kesepian dan melakukan atas kemauannya sendiri. Pada akhirnya, Murai pun dibebaskan. Selesai sidang, Abigail OTW menuju rumah Vio. Ia pergi bersama penjaga lingkungan, dan ternyata saat bertemu Vio, ia malah mengucapkan selamat tinggal kepada Vio. Di sini Vio hanya bisa menerima kenyataan dan patah hati. Lalu, Abigail pergi meninggalkan Vio. Sebelum pergi, Vio menitipkan Abigail kepada penjaga lingkungan agar Abigail dijaga. Singkat cerita, Vio bilang ingin pergi dari kota itu. Dia ingin berhenti melakukan pekerjaan dan dia pamit pada Murai. Saat sedang ngobrol, ada seorang wanita yang menjatuhkan barangnya. Vio membantunya dan mereka lanjut ngobrol. Terlihat, Vio ingin mengurungkan niatnya untuk pergi dari kota itu. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah menolong orang bikin banyak rezeki. See you, jangan lupa subscribe.